Nama saya biasa orang cuma manggil Oni, ONY. Tapi kalau nama panjangnya cukup panjang, karena Om berasal dari Timor, Timur Barat, dan orang tuh di sana namanya panjang-panjang. Ya, yang tertera di Zoom tadi, Octoniadus Oni Kelaran Samara. Octoniadus karena lahirnya bulan Oktober, katanya. Oni, karena bapak saya itu sepertinya dia suka penyanyi Indonesia zaman dulu, namanya Oni Suryono. Mungkin generasi sekarang mungkin nggak tahu, mungkin kalau kalian Google pasti tahu ada penyanyi zaman dulu namanya Oni Suryono. Nah, iya. Terus kalau nama Klaran itu dari bahasa Timor, artinya tengah, bahasa Tetun, tengah. Kalau Samara marga keluarga di Timor. Ya, jadi cukup panjang namanya. Ah, ya, kalau lahirnya dan lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Timur Barat, di perbatasan dengan Timur Timur. Ah, ya, jadi waktu itu bapaknya Yoga bertugas di TNI, lagi bertugas di Atambua waktu itu. Disitulah kita pertama kali berkenalan dengan bapaknya Yoga sebagai apa tentara TNI bertugas sana. Jadi cukup dekat dengan keluarga kita waktu itu. Jadi sampai sekarang masih terjalin, ya silaturahminya masih terjalin sampai sekarang. Terus apa lagi? Sekarang saya berada di Australia. Menetapnya sudah dari 2004 sampai sekarang berarti 21 tahun. Awalnya hanya datang untuk belajar, kuliah, tapi setelah itu kembali ke Indonesia dan merasa kurang betah di Jakarta dan akhirnya kembali ke sini untuk menetap seterusnya sampai sekarang. Berarti sudah 21 tahun menetap di sini. Apa? Pekerjaan ya. Pekerjaan sekarang pekerjaan saya sebagai procurement coordinator. Kalau di Indonesia bahasanya bagian pembelian lah ya, pengadaan pembelian gitu di pabrik. Ya, iya pasti semua orang pendatang di negara ini pasti pernah mengalami. Semua orang yang Om pernah ketemu teman, apa orang yang ketemu pasti ya pasti semua pernah mengalami dari hal yang ya rasisme yang biasa sampai yang agak lebih menyeramkan, pernah semua pasti mengalami. Um, Cuma kalau Om selalu dipikirkan kembali, dulu belakangan ini sudah jarang, hampir jarang kedengar terjadi rasisme gitu. Kalau zaman dulu masih tahun 90-an akhir atau awal 2000 masih lebih sering lihat apa terjadi gitu. Uh, tapi belakangan saya melihat hal-hal ini banyak berkurang. Iya, kalau contoh yang Om pernah alami, pernah ya lebih ke individual-individual tertentu ya, minoritas, tidak secara general semua orang di sini rasis gitu ya. Em, Om kan sempat baca yang ada yang Yoga kirim juga tentang teori-teori rasisme apa gitu. Kan ada yang rasisme struktural, sosial budaya, apa ekonomi. Eh, untuk struktural sama sekali nggak ada di Australia sih ya. Pemerintah di sini mereka cukup ini ya, cukup apa berusaha keras menghilangi rasisme. Jadi mereka sangat tidak ditolerir di sini. Kalau bagusnya pemerintah di sini selalu tegas untuk hal-hal rasisme tidak boleh ada dan jadi kalau rasisme struktural sama sekali nggak ada. Mereka cukup ini ya, cukup adil, cukup fair dari memperlakukan kita pendatang di dalam segala macam pelayanan publik dimanapun hampir tidak ada sih ya rasisme struktural. Kalau sosial budaya ya mungkin masih ada terjadi sedikit-sedikit. Mau bilang di sini lebih suka dibilang casual racism ya, secara kasual gitu ya. Mungkin
secara nggak sengaja gitu loh. Masih terjadi kadang-kadang gitu loh. Ya, karena Om sudah begitu lama di sini, jadi ya belajar ini aja, di-ignore aja, jangan terlalu dipusingkan. Di sini ada istilah we have to have thick skin. Kita harus punya kulit yang tebal. Jadi jangan gampang marah gitu, jangan cepat tersinggung lah. Ya, contohnya itu rasisme sosial budaya itu kadang ya kayak stereotype gitu kan. Om pernah alami dulu, sudah lama sih sebenarnya di tempat kerja Om yang sebelumnya, eh, contohnya ada mes, eh, mesin fotokopi waktu itu, ini kisah nyata nih Om ceritakan, ada di tempat kantor Om mesin fotokopinya mendadak macet gitu, ada kertas tersendak atau apa, somehow nggak bisa ngeprint. Terus eh, ada teman kerja orang bule, bilangnya kamu in English ya, dalam kalau di Indonesianya mereka bilang gini, kamu eh, apa perbaiki dong itu mesinnya, bukannya kalian biasa orang-orang kalian suka benerin gitu, itu kerjaan kalian gitu loh, kayak gitu, pernah kayak gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu kadang-kadang juga ya stereotype apa ya, ya susah diceritain ya kadang-kadang ya, tapi ada aja sih sedikit-sedikit yang nyinggung-nyinggung gitu sih, tapi ya kita berusaha untuk jangan terpancing emosi, jangan reaktif kayak gitu. Lebih ya, jadi saya melihat masih lebih sedikit, ada sedikit rasisme sosial dan budaya. Kalau rasisme ekonomi yang Om baca di note yang kalian kasih, mungkin ada, sepertinya ada, tapi terselubung. Jadi nggak secara bukan tertulis dan nggak terlalu secara kelihatan sekali. Tapi kadang-kadang bisa dilihat. Contohnya, oh ini mereka lebih mementingkan orang sesama ras mereka waktu memilih manajer yang baru atau milih pegawai yang baru. Ada, itu masih ada terjadi gitu. Tapi tidak tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya, karena di sini hukumnya juga lumayan keras ya. Pemerintah ada uh, uh, anti discrimination law, hukum atau hukum anti diskriminasi di Australia, dan itu juga cukup keras. Jadi kebanyakan organisasi atau perusahaan mereka juga takut, atau individu mereka juga takut kalau mereka sampai bertindak rasis yang berlebihan gitu. Selama tinggal di sana dan let's say pernah beberapa kali mengalami kelakuan yang let's say job harassment tersebut gitu Om. Kira-kira gimana sih perasaan Om pada saat mengalami hal tersebut serta ada nggak sih Ya, eh, hal tersebut sorry kayak ya, racism yang sampai berdampak pada kehidupan sehari-hari atau bahkan pekerjaannya Om? iya, saya selalu selalu mengingatkan diri saya untuk tidak terpancing emosi, jangan sampai itu terbawa pulang ke rumah kayak gitu. Jangan, ya, soalnya kalau kita marah, emosi itu seperti kita membuat mereka jadi pemenang gitu. Mereka senang dengan, oh mereka berhasil membuat kita marah gitu. Jadi kita berusaha sebaik mungkin jangan terpancing gitu loh. Iya. Oh, saya lupa, baru ingat ada satu kejadian rasisme juga yang Om hadapi. Itu lama sekali, udah lama. Eh, lagi Om lagi volunteer sukarela untuk di acara penutupan tahun di Melbourne. Terus ada pekerja yang bule, saya satu tim, terus saya di di sam dianya bilang ke saya, kamu tahu nggak?
orang kalian tuh tidak disukai di negara ini. Kalian pulang aja gitu. Mendingan. Pernah Om pernah dibilang gitu. Itu mungkin salah satu yang lumayan kasar yang Om pernah alami. Ya. Tapi Om selalu mengingatkan diri bahwa itu hanya untuk segelintir orang dan orang-orang seperti itu di sini hanya minoritas. Tidak semua orang seperti itu. Jadi selalu harus meyakinkan diri. Jadi jangan jangan mudah terpancing emosi dan jangan membuat kita jadi putus asa gitu. Ya, karena itu hanya minoritas dan tidak semua orang seperti begitu. Ya, ya itu tadi. Ya, kita harus kayak Om bilang tadi di sini harus punya thick skin, berkulit tebal. Jangan membiarkan perasaan itu masuk ke dalam kulit kita dan kita terpancing gitu loh. Ya, berusaha mungkin untuk ini harus kuat. Ya, iya harapan Om agar hubungan em, sesama penduduk itu terus dipererat. Jadi nggak hanya hubungan sama pemerintah, tapi people to people relationship itu sangat penting. Itu sangat mempengaruhi hubungan apa ya? Sangat mempengaruhi ada tidaknya rasisme itu sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau em, kegiatan lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kalau kami di Melbourne setahun sekali ada namanya Indonesia Festival atau Festival Indonesia. Itu berada sekitar bulan Oktober. Biasa istri Om juga cukup ikut aktif. Jadi ada kegiatan kebudayaan, itu ada pameran-pameran makanan, terus ada pertunjukan seni, tarian, musik, dan banyak dikunjungi oleh orang-orang lokal juga. Dan orang sini mereka lumayan open-minded ya, terbuka untuk datang menyaksikan pertunjukan-pertunjukan begitu. Jadi menurut Om, dengan melakukan acara budayaan itu juga bagus. Ya, jadi untuk mempererat hubungan sesama penduduk lokal dan penduduk pendatang. Terus apa lagi ya? Pesan Mungkin untuk warga Indonesia yang ingin disampaikan kepada orang Indonesia yang mungkin iya, atau yang tinggal di Melbourne khususnya. iya. Jadi kalau saya boleh pesan bahwa rasisme itu eh, pasti akan selalu ada aja ya. Sedikit pun pasti ada namanya juga. Kita hidup di negara yang berbagai banyak berbagai macam apa latar belakang dari negara mana, tapi kita selalu berusaha ya jangan mudah terprovokasi. Yang dan yang Om ingatkan sebelumnya bahwa kita selalu mengingatkan diri bahwa mereka yang melakukan itu hanya minoritas. Tidak semua orang di sini seperti begitu. Jadi selalu menenangkan diri kita. Jadi kita tidak berusaha jangan terlalu emosi gitu. Yang kedua, untuk teman-teman, apa adik-adik yang akan berkunjung ke Australia, agar di negara di sini menghormati kebiasaan, kebudayaan, dan hukum di negara kita berkunjung. Kan kita di Indonesia ada pepatah ya, masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang harimau kita mengaum. Itu pepatah yang sering Om ingat, selalu diingat terus. Jadi ya itu, jadi kita berada di negara lain, berusahalah semakin banyak mungkin untuk mengikuti kebudayaan lokal, menghormati kebiasaan di mana kita berada. Soalnya itu penting. Menurut Om itu sangat penting. Uh, ada contoh orang bule di sini, mereka tidak suka kalau kita ngomong bahasa asing terlalu keras di public transport, apa di tempat-tempat umum. Mereka merasa takut mereka diomongin seperti gitu. Mereka gampang marah kalau terlalu sering. Iya, Om sudah pernah menyaksikan sendiri gitu loh. Sampai ada yang bilang speaking English. Ya, mereka bilang omong bahasa Inggris.
kayak gitu. Om pernah lihat udah berapa kali. Tapi belakangan mungkin karena Om jarang ikut naik transportasi umum, jadi kurang begitu, tidak begitu apa menyaksikan itu lagi. Tapi ya itu kayak Om bilang, kita ke kandang kambing ya kita mengembek. Kalau kita di sini jadi lebih bahasa Inggris. Kalau jadi kandang kandang singa kita mengaum. Jadi Om sebanyak mungkin, biarpun dengan keluarga sendiri, kalau berada di tempat umum, sebanyak mungkin menyesuaikanlah dengan keadaan sekitar, berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Ya, jadi mereka tidak tidak ini ya, tidak curiga mereka diomongin atau apa gitu. Terus pesan Om lagi apa ya? Jangan mudah terprovokasi, hormati kebudayaan hukum tempat. Apa ya? Iya, yang terakhir mungkin ya untuk adik-adik yang pengen ke Australia, ya itu mimpinya jangan dipadamkan, ya tetap ya tetap berusaha. Banyak jalan, orang bilang banyak jalan menuju ke Roma, tapi banyak jalan menuju ke Australia. Ya, ya. Di sini banyak kesempatan untuk anak-anak muda begitu ya. Eh, ya kesempatan sih. Dan di sini ya, Om mendukung. Di sini salah satu mungkin negara yang aman, yang bisa terjamin lah buat masa depan. Masih bisa terjamin. Biarpun sekarang kesempatannya lebih susah untuk ke sini, tapi kesempatan kerja, hidup di sini masih 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 bagus. Terima kasih, selamat sore semuanya. Jadi nama nama saya Ezra Junsewu Budiawan. Saya lahir dan besar asli dari Samarinda, dari Indonesia. Eh, wak- Waktu kuliah saya keluar ke Inggris, lebih tepatnya ke Liverpool untuk studi S1 saya yang selesai tahun lalu. Ya baru selesai tahun lalu. Terus sekarang saya dalam graduate visa. Jadi graduate visa itu bisa kita ambil kalau kita udah lulus kuliah dari UK. Dapat jatah 2 tahun untuk ya untuk cari kerja atau kerja. Dalam kondisiku yang sekarang, aku lagi masih cari-cari kerja yang sesuai sama 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 degreeku, sama jurusanku, sama kuliahku yang kemarin. Sambil juga lagi ngelanjutin kerjaan part timeku yang dulu, yaitu jadi waiter di restoran. Ya gitulah, sedikit sedikit latar belakangnya. Ya, kalau untuk rasisme yang parah sih belum pernah ya. Cuman kalau untuk sekedar dipanggil dengan ujaran yang nggak pantas gitu ya pernah-pernah aja. Misalnya waktu ketika lagi jalan gitu misalnya. Lagi jalan di jalan aja. Terus tiba-tiba dipanggil dengan ya ujaran rasial gitu. Atau kadang yang lebih sering di sini eh, mereka ya dengan slogan go back to your country, ya itulah yang lebih sering gitu-gitu, walaupun yang ke mungkin kalau konteks rasisme kebanyakan bercanda, cuma ada juga yang serius dan kelewat batas gitu. Hmm. Oh, oke. Kira-kira selama kakak di sana juga itu pernah nggak sih kak merasakan kayak diperlakukan berbeda gitu sama kayak eh, dilakukan berbeda dibandingkan dengan orang lokal atau ekspat dari negara lain gitu? Kalau diperlakukan berbeda, enggak sih, cuman kadang aja, kadang enggak atau mungkin belum kali ya. Cuman kalau kalau yang tadi, yang ujaran rasial di jalan itu ya lebih 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 sering didapatkan. Cuman kalau perlakuan berbeda di sini sih mereka udah lebih lebih apa ya, lebih toleran dengan imigran dan lebih lebih open. Jadi untuk tidak terlalu mendapat perlakuan yang berbeda sih. Untuk menanggapi tadi yang mendapatkan kayak eh, kayak sautan-sautan kayak di jalan gitu, itu kira-kira Nah, gimana cara kakak
mengatasinya gitu atau menanggapinya serta apa sih sebenarnya yang kakak rasakan pada saat eh, diberikan ujaran seperti itu kak? Kalau kalau aku pernah nih berujar seperti itu kan waktu jalan sama temen-temen ya. Jadi ya kalau kita sih ya maksudnya teman-teman sama orang Indonesia gitu biasanya. Kalau kalau kita sih ya dicuekin aja sih sering lebih seringnya dan ya udah diketawain aja gitu. Karena ya udah tau lah ini orang kayaknya agak nggak bener nih gini gini ini. Jadi ya udah di jadi cuekin aja. Dan di kota tempat aku tinggal sekarang di Liverpool itu memang udah nggak terlalu rasis sih. Karena kan memang kotanya sudah sangat diverse ya. Udah banyak orang-orang dari luar juga yang tinggal di sini. Jadi mereka ya udah lebih open lah dengan orang dari luar Inggris gitu. Tapi ya Tapi masih ada aja kadang satu dua orang yang ya masih agak rasis. Biasanya yang partai sayap kanan di Inggris lah yang lebih konservatif. Orang-orang yang konservatif gitu. pernah nggak sih kak kayak seringnya dapat ujaran seperti itu tuh bikin kayak ih apaan sih kayak bikin capek dan kayak aduh apa balik aja ya gitu. Pernah nggak sih kepikiran seperti itu? Kalau aku enggak sih. Sampai sejauh ini enggak. Ada satu cerita menarik sih waktu di sini kemarin. Jadi setahun yang lalu itu ada kejadian penusukan, penusukan ke anak-anak kecil. Jadi korbannya itu umurnya berapa ya? Kalau nggak salah 8, 9 sama 13. Pokoknya masih anak-anak di bawah umur gitulah. Mereka jadi korban penusukan dan pada saat itu belum belum terungkap siapa pelakunya gitu kan. Jadi orang-orang yang orang-orang rasis ini, orang-orang siap kanan ini, mereka langsung 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 membuat kesimpulan, wah ini pasti orang Muslim nih. Jadi ada terjadi ada terjadi agak ya bisa dibilang kerusuhan lah di city center gitu di pusat kotanya. Jadi toko-toko yang toko-toko orang-orang Arab itu mereka mereka apa ya mereka rusak gitu-gitu. Terus mereka datang ke masjid untuk demo lah segala macam gitu. Mereka ada march tentang menolak imigran segala macam. Nah, jadi pada saat itu sih yang agak-agak ya agak-agak mengerikan lah kalau kalau keluar ke jalan. Tapi akhirnya sekarang gitu udah mereda. Itu sekitar seminggu atau 2 minggu gitu kejadian itu. Agak lama juga. Pada saat kejadian itu tuh kak kayak respon kakak atau cara kakak menanggapinya itu gimana? Apakah kayak jadi lebih takut keluar rumah dan kayak ada fase di mana nggak berani keluar dari tempat tinggal sekarang atau Hmm. lebih berhati-hati misalnya kayak lebih pelan-pelan kah jalan pakai jaket something like that gitu. Pada saat itu sih lebih lebih menghindari ke city center sih, lebih menghindari ke keramaian ke kota. Kalau untuk aku sih nggak terlalu ya. Tapi waktu itu teman-temanku yang pakai hijab yang lebih takut mereka, karena kan emang ininya kan ke ke Muslim kan. Dan ternyata satu saat pelakunya ketangkep bukan bukan orang Muslim, cuma ya karena orang yang di sininya aja langsung menyimpulkan ke ke Muslim gitu. Kalau waktu ketangkap itu sekali ternyata bukan Muslim gitu lah. Berarti memang kalau pada saat itu tuh memang ngerasa eh, lebih dangernya itu untuk teman-teman yang memang lebih terlihat kemuslimannya gitu lah ya bahasanya. Hmm, iyalah yang memakai atribut. Kalau untuk cowok kan memang kita ya nggak nggak kelihatan kan kadang kalau cowok sebagai Muslim gitu. Maksudnya secara appearance. Cuman kalau cewek kan kadang lebih kelihatan gitu. Jadi ya begitulah pada waktu itu. Cuma sekarang ya udah nggak ada lagi sih. Udah alhamdulillah udah lebih aman. Mengurangi di sini mungkin gimana ya? Kan itu harus ya balik ke warga lokal lagi kan. Mungkin mereka harus mendapatkan eh, apa ya? Mendapatkan edukasi yang lebih baik lagi
tentang diversity gitu. Kalau untuk eh, menghindari, kalau untuk menghindari mungkin gimana ya? Menghindari kota-kota yang memang basisnya adalah eh, para right wing tadi gitu, maksudnya para orang-orang konservatif tadi gitu loh. Karena kan kalau di sini untuk kota-kota besar sudah lebih diverse, sudah lebih banyak orang dari luar. Jadi kalau untuk di kota-kota besarnya memang sudah jarang terjadi sih rasisme itu. Tapi kalau mungkin kita mau main ke kota yang lebih kecil, ya itu lebih lebih hati-hati aja sih kalau untuk menghindari, ya menjauhi kota-kota yang memang isinya basis-basis atau supporter-supporter eh, partai konservatif tadi atau orang-orang sayap kanan tadi yang menilai daerah-daerah itulah. Kalau untuk mengurangi, ya itu kan balik lagi ke pemerintahnya ya atau ke sistem edukasi di sini, mereka harus eh, lebih mengedukasi orang sini lagi untuk ya jangan rasis begini begini begini. Cuman itu ya udah dijalankan sih. Sangat baik sekali di sini kampanye-kampanye tentang anti rasisme, entah itu dari liga olahraga atau ya sekedar pelang di jalan atau dari sebuah brand gitu. Ini gitu sih. Ada sih, ya paling hanya sekedar imbauan gitu. Dan bantuannya himbauan dari KBRI kalau nggak salah, ada dulu ya. Iya, ya hanya sekedar himbauan ya, jangan ya himbauannya mungkin seperti hati-hati, jangan terlalu sering keluar rumah kalau nggak perlu, yang ya seperti itu, begitu begitu gitulah. Kalau untuk harapannya sih ya semoga diaspora Indonesia itu semakin kompak ya. Tapi karena di tempatku tinggal di Liverpool, orang Indonesia kan kebanyakan mereka mahasiswa ya, student, entah itu S1, S2 atau S3. Jadi bukan orang yang menetap sebenarnya. Yang nanti pas lulus mereka akan balik ke Indonesia gitu. Tapi ya harapannya semoga semakin semakin kompak lah. Semoga, ya biar Indonesia bisa dikenal aja bisa dikenal aja gitu. Kayak kayak diaspora, mungkin diaspora Filipina atau diaspora Vietnam atau bahkan diaspora Cina mungkin yang tinggal di mana-mana. Ya harapannya itu sih. Kalau untuk pesan, ya pesannya apa ya? Udah mereka itu udah pada kenal juga sih. Jadi kalau dikasih pesan juga ya semoga pesannya sama sih. Ya semoga semakin semakin kompak dan ya terus bisa menjalin hubungan gitu walaupun nantinya mungkin kita udah berpisah. Itu aja sih. Kalau mau tinggal di sini sih sebenarnya aman-aman aja. Cuman paling yang perlu dipersiapkan di cuaca kali ya. Karena karena dingin dan tidak bisa ditebak kapan akan panas, kapan akan hujan. Jadi satu hari itu bisa tiba-tiba jadi 4 musim gitu. Kadang nanti paginya ada matahari, terus siang tiba-tiba hujan, nanti malam tiba-tiba ada salju. Ya begitulah kalau di sini. Dan kalau untuk masalah rasialisme, sebenarnya tidak nggak usah terlalu dipusingkan sih kalau untuk ke Inggris, karena apalagi kalau tinggal di kota besar ya, seperti London, Manchester atau Liverpool, ya karena mereka kotanya tuh udah sebegitu diverse-nya, sebegitu banyaknya orang dari luar, jadi eh, mereka udah ya pikirannya udah terbuka lah tentang itu. Walaupun kadang-kadang juga masih ada, cuman ya hati-hati aja. Cuman kalau untuk masalah rasisme ya nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Tadi habis check-in, terus habis ini bakal jalan ke cable hall yang ada di sebelah sana. Dibuka dulu karena Azam itu sebenarnya agak-agak nyaman kalau dipanggil Kak, karena ya mungkin kayak yang udah Azam bilang, Azam itu first year, jadi kalau bisa jangan dipanggil Kak ya. Terus juga Azam yakin juga yang di sini pada lebih tua-tua, jadi kayak Azam yang harus saya manggil Kak. Terus kalau Azam itu emang aslinya dari Samarinda juga, sama kayak mungkin kebanyakan dari kakak-kakak sekalian. Azam tumbuh dan besar di Samarinda sampai SMP, jadi terakhir Azam uh, menempuh studi di SMP, lalu kemudian Azam merantau ke Malang,
sekolah asrama kayak pesantren gitu. Terus sekarang saat ini di Melbourne sedang melanjutkan studi S1 di Monash University Australia. Ada nggak ya alasan tersendiri bagi Azam untuk memilih melanjutkan studinya di Melbourne? Di Melbourne. Mungkin berangkat lagi dari waktu itu kan masih pertengahan SMA sekitar kelas 11 akhir dan kelas 12 semester awal, di mana anak-anak SMA Azam itu udah diharuskan untuk memiliki seenggaknya visi untuk lanjut ke S1 kan. Dan kami udah mulai harus milih-milih uni mana aja yang harus kami tempuh. Dan memang dari awal Azam bukan tidak berminat sih, lebih ke minatnya lebih besar untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dan salah satu opsi yang tersedia adalah Australia, dan Azam mengapply ke salah satu uni yaitu Monash University. Kenapa spesifiknya Monash University? Karena menurut Azam, dari tentunya kan kita nggak bisa bohong kalau ranking itu hal yang selalu dilirik. Jadi maka dari itu Azam mencari kampus dengan ranking sesuai dengan jurusan yang Azam ingin, yaitu software engineering yang cukup tinggi. Di mana Monash University itu secara overall di dunia itu dia masuk top 50, dan untuk engineeringnya dia masuk di beberapa situs gitu ya, dia beberapa masuk dalam seenggaknya top 3 engineering terbaik di Australia. Maka dari itu Azam memilih Monash University sebagai salah satu opsi untuk melanjutkan studi di luar negeri. Oh iya, udah kurang lebih berapa lama ya Azam ada? Kurang lebih Azam di sini udah 1 tahun ya, genap 1 tahun. Karena kemarin baru aja selesai exam semester 2, jadi pas lah untuk dibilang kalau Azam udah 1 tahun berada di sini. Surprisingly, enggak. Karena setelah Azam lihat selama 1 tahun terakhir, Australia, terusnya Melbourne ya, yang Azam tinggali selama 1 tahun terakhir, itu dia mungkin karena saking diverse-nya, dia tidak seperti Amerika yang benar-benar memborbardir Muslim dan sebagainya. Mungkin ya karena Azam juga nggak pakai jilbab atau apapun yang memperlihatkan kalau Azam Muslim sih. Cuman sejauh ini mereka tidak ada satupun atau sekalipun momen di mana Azam mengalami tindakan rasisme. Karena mereka juga apa ya, banyak banget orang-orang yang istilahnya Asian, kalau kami nyebutnya Asian born in Australia, jadi kayak mereka bukan benar-benar bule Australia, tapi juga kayak imigran dalam tanda kutip ya, kayak orang Chinese gitu atau orang Korean people, Japanese dan sebagainya juga. Mereka juga banyak kok berseliweran di sini, kayak India juga bahkan lebih banyak dari orang-orang Indonesia. Dan mungkin mereka juga udah lebih biasa karena Indonesia kan sebenarnya nggak begitu jauh ya secara geografis dari Australia, jadi mereka udah paham lah kalau misalnya dibilang dari mana, dari Indonesia, oh ya mereka udah tahu. Jadi kayak rasisme itu selama 1 tahun terakhir, alhamdulillah sih nggak pernah kena ya. Oh, kalau misalnya dari pengalaman teman-teman Azam yang let's say lebih terlihat Islamannya seperti menggunakan hijab atau something itu juga nggak ada ya? Untuk lebih detail Azam nggak tahu, tapi setahu Azam, teman-teman Azam tuh tidak pernah juga, baik yang perempuan maupun yang laki-laki ya, mengalami tindakan rasisme meskipun mereka memakai jilbab atau mungkin kayak diteriakin gitu, bahkan bahkan sesederhana itu aja nggak pernah. Malah orang-orang di sini tuh mereka cenderung ramah. Jadi kalau misalnya kadang beberapa kali teman Azam yang memakai hijab itu mereka disapa kayak, oh ini ya Muslim ya, gini gini gini, terus oh gimana sholatnya bla bla bla. Karena mereka udah lumayan familiar gitu dengan Islam. Jadi kayak Islamofobik di sini tuh nggak ada. Dan bagusnya lagi adalah di sini tuh sering banget kayak ada demo soal Palestina. Jadi orang-orang di sini tuh benar-benar yang mendukung soal merdekanya Palestina dari Israel. Jadi sering banget ditutup jalan atau diadainnya demo di depan kantor pemerintahan, di depan kayak state library gitu atau semacam pusat kotanya gitu. Jadi jalan-jalan sering ditutup buat memfasilitasi demonstran-demonstran Palestina ini.
Jadi mereka cukup baik istilahnya. Kira-kira kalau misalnya eh, diberi skala 1 sampai 10, menurut Azam seberapa amannya gitu ya untuk saya kayak warga Indonesia untuk melanjutkan pendidikan atau tinggal di Australia. Hmm, I must say 8 or 9, karena nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya nggak ada negara yang benar-benar bersih kecuali ya I think Belanda sih yang kayak penjaranya sampai kosong gitu. Jadi di Australia itu memang nggak ada senjata yang kayak handgun atau apapun yang bisa dibeli secara legal ataupun bisa dimiliki oleh siapa aja. Jadi di sini jauh banget ya sama Amerika. Terus untuk orang Indonesia tinggal di sini itu gini sih, orang Australia itu jarang banget atau toko-toko mostly itu udah tutup jam 6 atau jam 5 gitu kan. Jadi kayak orang jarang banget buat pergi yang malam. Ya kecuali you live in the city gitu. Jadi kayak kalau yang benar-benar orang pengen nyari hiburan malam ya mereka ke klub, mereka ke tempat-tempat yang terpusat kayak misalnya let's say rumah bordil atau klub dan sebagainya. Jadi mereka nggak yang toko-toko makanan tuh ya kalau buka ya mereka either bar atau sekalian tempat dugem gitu. Jadi kalau ada yang buka beberapa, tapi mereka mungkin kayak perlu ID supaya kayak make sure orangnya udah cukup dewasa gitu. Terus kalau untuk tingkat keamanan, sebenarnya ada kayak beberapa daerah yang apa ya, di label sebagai kayak red zone gitu berbahaya karena ada junkies dan sering terjadi stabbing, jadi sering ada penusukan di daerah situ. Jadi emang kalau malam-malam ya kalau bisa udah nggak ini sih, kayak nggak kelihatan karena nggak ada juga yang dilihat kan. Apalagi kayak Azam kan tinggal daerah kampus, maksudnya kayak tinggal di berdekatan dengan kampus Monash kan. Jadi di sini itu sebenarnya orang-orang nggak begitu banyak kalau malam udah. Begitu jam 8 tuh either yang penuh adalah perpus atau ya udah masing-masing di kamar. Kecuali kalau misalnya tinggal di city, kalau tinggal di city ya mungkin bakal ada kehidupan malam itu, cuman tetap nggak semalam itu sih karena mereka jam 6 kalau weekdays dan bukan holiday season mereka bakal ya udah tutup aja, kayak bahkan even mall kayak misalnya ada salah satu mall yang kayak jam 4 udah tutup padahal tuh one of the biggest shopping center in Melbourne gitu, dan even mungkin di Australia salah satu yang paling besar tapi dia jam 4 udah tutup karena emang mereka culture-nya mungkin nggak suka yang nge-mall buat. Ya kalau di Samarinda kan ya mall sampai jam 11, bioskop bahkan masih buka jam 1 juga masih orang seliweran. Tapi kalau di sini tuh culture-nya nggak gitu. Kalau orang malam ya udah malam clubbing, uh, minum dan sebagainya. Oke, selama 1 tahun Azam di Australia juga bisa nggak ya dikasih tahu ke kita kayak hal-hal yang bikin Azam itu culture shock gitu yang kayak wah beda banget sama Indonesia. Oh ini masih agak nyambung sama yang tadi sih. Jadi kalau di Indonesia kan selalu culture-nya adalah kita malam mingguan kemana? Main kemana nih? Geser kemana kita? Terus ya udah mau kumpul kemana? Nongki atau ngopi atau apa gitu. Tapi yang beda dari orang-orang di sini itu kayak mereka kayaknya nggak ada kayak apa ya malam khusus ngopi atau apa gitu karena mereka bisa ngopi literally kapan aja karena di sini so full of like barista karena kopinya enak-enak banget, benar-benar yang kayak another level. Jadi mereka culture kopinya emang apa ya enak banget, jadi mereka nggak punya waktu terkhusus buat kopi. Kalau ngopi harus malam harus nongki enggak, tapi mereka ada satu hari di mana kayak mereka tuh hari itu marak-maraknya orang-orang pergi dugem. Jadi kayak anehnya bukan malam minggu, tapi malah malam Sabtu. Jadi orang-orang di hari Jumat setelah mereka selesai kerja, jadi karena Jumat itu shift-shiftnya kan udah mulai selesai. Karena kalau udah overnight, itu hitungannya udah weekend dan harga mereka untuk dibayar, wages mereka jadi tinggi dan makanya owner-owner itu memaksa mereka untuk ya udah libur aja. Kalau udah masuk weekend itu mereka dikurangi jam kerjanya supaya ownernya nggak bayar mahal. Nah, karena udah didesain seperti itu, jadi para pekerja ini akhirnya setelah Jumat
selesai, Jumat malam tiba, mereka langsung yang kayak changing his clothes buat pergi party. Jadi mereka partinya adalah malam Sabtu, bukan malam Minggu. Jadi mereka selalu malam yang paling ramai di Melbourne adalah malam Sabtu, bukan malam Minggu. Jadi malam Minggu mereka udah siap-siap buat istirahat, Minggunya istirahat, supaya Seninnya bisa kerja lagi. Oke, kita tadi balik ke isu rasisme tadi, Azam. Kira-kira pendidikan di Melbourne sendiri tuh ada nggak sih kayak ngangkat isu rasisme atau misalnya kayak di kampus itu ada nggak sih dibahas secara terbuka atau nggak terlalu gitu? Rasisme di kampus secara terbuka, itu ya. Oh. Jadi kalau setiap sebelum memulai pembelajaran di sini itu, dan Azam rasa juga di semua uni Australia lainnya ya, mereka selalu kayak meng-acknowledge their ancestor gitu. Jadi mereka selalu bilang kami menghormati. Jadi kalau misalnya kayak istilahnya kalau di Samarinda, anggap aja dosennya kayak bilang selalu bilang bahwa mereka menghormati suku Dayak, suku Banjar dan begitu. Jadi mereka selalu mention itu terus. Jadi karena mereka sendiri udah menghormati culture yang mereka tuh tend to not attack other cultures gitu. Mereka nggak bakal ngerasisin atau menghina culture-culture yang lain. Jadi kalau misalnya udah mulai kelas, semuanya tuh udah langsung kayak dosennya pasti bilang kayak we respect our culture, our nation, our bla 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 bla. Jadi mereka kayak selalu mengedepankan culture yang mereka tanpa menghina culture yang lain. Jadi rasisme di kelas tuh nggak ada banget sih. Jadi mereka benar-benar yang pay attention to their students supaya comfort enough mengikuti pelajaran di kelas. Mungkin harapan Azam ke depannya buat orang-orang Indonesia yang sedang ada di sini dan akan studi ke sini, kita harus yang gimana namanya pendatang tuh harus lebih menyesuaikan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita harus yang ikut. Jadi kalau misalnya kita pengen like make an organization, jadi kita harus ya kita mau nggak mau ikut aturan organisasi yang ada di sini. Jadi kalau misal let's say ada ngebuat PPIA Persatuan Pelajar Indonesia Australia, ya kita mau nggak mau harus selalu ngikut culture atau aturan membuat organisasi di Australia. Jangan mentang-mentang karena kita kan PPI di seluruh dunia ada, PPI di seluruh dunia ada. Kalau kita bikin di Australia ya kita bikin aturan sesuai aturan PPI. Jadi misal kayak aturannya disamain sama aturan di PPI UK misal. Nggak bisa dong, karena kan tiap negara punya aturannya sendiri soal mengatur organisasi kemahasiswaan. Jadi mau nggak mau harusnya kita yang selalu menyesuaikan. Mungkin Azam rasa itu yang masih kurang sih dari orang-orang yang ada di sini. Jadi harusnya kita lebih aware sama aturan-aturan yang udah ada di sini. Karena ya, teman kita pendatang, nggak bisa kita tiba-tiba datang dan mengobrak-abrik. Live life to the fullest. Jadi di sini harus dinikmati aja. Karena di sini benar-benar iya nikmat. Gimana ya? Meskipun academic burden-nya, terus kerjaannya atau segala-galanya selalu bikin stres. The study itself dan the academic part of it selalu bikin kita kesel, selalu bikin kayak kita, ini apa sih? Kok bule-bule pada pintar, mereka cepat banget hafalnya, mereka cepat banget pahamnya. Kita sebagai orang Indonesia kayak, ya mau nggak mau kita menyesuaikan pace mereka belajar kan, para jenius-jenius ini. Jadi kita ya tetap harus bisa maintain belajarnya, tetap harus bisa maintain kerjanya tanpa meneglect fakta bahwa kita sedang hidup di salah satu kota terbaik di dunia. Salah satu kota ternyaman untuk pelajar hidup. Jadi kayak ya jangan disia-siain sih kalau bisa.